Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nama saya adalah Aisyah Kanlas. Sebelum menjadi seorang muslim, saya adalah penganut agama Katolik. Bersama kedua orang tua, saya biasa pergi ke berbagai gereja untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi melalui gambar buatan manusia. Selama waktu itu, saya mempertanyakan kepada diri saya, apakah itu wajah asli Tuhan? Bagaimana bisa siapapun tahu seperti apa rupanya? Apakah mereka telah melihatnya? Ada satu tempat di Manila, di mana terdapat sebuah masjid. Kapanpun waktunya sholat dan terdengar suara azan, saya akan menutup mata dan merasa tentram, walaupun tidak tahu apa maksudnya. Ini seperti musik kedamaian yang mengalun indah di hati saya. Tidak seorang pun, termasuk saya, yang mempunyai pikiran bahwa saya akan masuk ke agama Islam. Pada awalnya, saya melamar untuk bekerja di Saudi Arabia dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarga. Agar tidak kaget dan bingung karena perbedaan budaya, saya mulai mempelajari berbagai macam hal yang dapat membantu beradaptasi selama hidup di negara Timur Tengah. Saya mempelajari budaya, negara, bahasa, dan tentu saja agama Islam. Perubahan saya tidak selesai hanya dengan menjentikkan jari. Saya berkali-kali bertanya kepada teman-teman saya tentang Islam. Karena di pikiran saya, mereka dapat membantu agar saya dapat lebih mudah mengerti tentang Islam. Saya semakin penasaran dengan Islam, sampai akhirnya pada tanggal 15 Januari 2008, saya memutuskan untuk mendaftar di sebuah lembaga pendidikan Islam. Saat pertama kali masuk, semua mata tertuju kepada saya, karena dalam kelas saya adalah satu-satunya orang Kristen yang duduk di antara mereka. Saya mendengarkan apa yang pengajar jelaskan tentang Islam, Quran, dan Nabi Muhammad SAW dan Allah. Sejak saat itu saya mulai mengerti tentang Islam dan memutuskan untuk meminta izin kepada ibu agar membolehkan untuk pindah agama dari Katolik ke Islam. Alhamdulillah, beliau tidak menentang. Dia berkata, takut ketika saya menjadi seorang muslim akan melupakan mereka. Kemudian saya menjelaskan bahwa seorang muslim wajib menghormati dan menyayangi orang tuanya. 24 Januari 2008, saya membaca kalimat syahadat disaksikan oleh guru dan teman-teman saya. Ketika membaca kalimat syahadat, terasa ketenangan dan kehangatan. Suatu perasaan yang sangat sulit saya jelaskan hingga saat ini. Satu hal yang saya tahu adalah ketika membaca kalimat syahadat, hati terasa ringan dari beban. Saya menemukan inti kedamaian yang saya cari selama hidup. Berada di Islam sangat berbeda. Beberapa orang berpikir saya telah mengkhianati agama Katolik. Namun dalam hati, saya tahu itu tidak benar. Dulu saya adalah seorang Katolik yang sangat taat dan menikah dengan seorang lelaki Muslim. Saya menikahinya karena sifatnya dan saya bertekad untuk membuktikan kepadanya bahwa dia berada di jalan yang salah. Seharusnya dia menjadi Katolik. Dia memperlakukan saya dengan baik. Dia tidak marah dengan segala usaha saya untuk membuatnya keluar dari Islam. Dia hanya membalas dengan bertanya tentang keyakinan saya pada Yesus. Di kitab Injil bagian mana Yesus mengajarkan bahwa Ia adalah Tuhan? Saya terus mencari jawaban dari pertanyaan tersebut di setiap Injil yang saya miliki. Namun saya tidak dapat juga menjawabnya. Semakin frustasi, saya mencoba membaca terjemahan Quran yang diberikan oleh pendeta sebagai referensi untuk berdebat dengan suami saya. Bukannya mendapat jawaban, saya justru menemukan ayat-ayat yang memerintahkan hal yang sama dengan ajaran kitab Injil. Saya menemukan kenyamanan dan hal logis dari konsep ketuhanan yang diyakini umat Muslim bahwa Tuhan hanya satu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Setelah menjadi seorang muslim, saya pergi untuk melaksanakan ibadah umroh 5 Maret 2008. Saat itu terasa segala permasalahan hidup menjadi ringan. Kekhawatiran dan segala sesuatu yang buruk yang ada di dunia ini sirna.
Saya sangat gembira dan ingin tinggal di sana seumur hidup untuk berdoa kepada Allah dan memujinya dengan segala karunia yang diberikannya. Tidak pernah sekalipun saya bermimpi bisa melihat Ka'bah di dunia nyata. Saya telah melihat melalui foto, tapi melihat dengan mata sendiri terasa amat berbeda. Saya bahagia dan syukur memenuhi hati saya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.